kita sediakan wadah untuk pengembangan diri, pengembangan karir dan lain-lain, tetapi terhadap alma mater kita juga kita memberikan sumbangan nyata apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Jadi kebetulan saya kalau setiap semester memang ada beberapa beasiswa yang datang di mana Kaprodi itu menseleksi dengan mewawancarai mahasiswa-mahasiswa yang mengusulkan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kalau kemarin itu ada beasiswa dari Basnas, ada beasiswa dari pemerintah Korea, tapi tidak banyak, satu prodi cuma 2 orang. Jadi kadang-kadang 1 orang bahkan kemarin. Nah kalau untuk Basnas ada sekitar 4 orang kalau TKBN dan yang prodi yang lain. Nah jadi mungkin terpicu oleh terbawa oleh situasi wawancara tiap-tiap anak itu, sedangkan ketersediaan beasiswa terbatas, itulah yang melatar belakangi kemarin kami di 91 dan yang juga sedang berlangsung di alumni TK untuk menggalang dana untuk itu. Nah, jadi itu yang kalau yang kami harapkan karena saya berdiri di 2 kaki ini. Nah, jadi yang pengembangan karir kita juga, kalau Pak Li udah mulai dia itu bekerja sama dengan sesama alumni, dengan perusahaan Febi ya, Pak Li ya, menjadi mentor ya, apa istilahnya Pak Li? Untuk memberikan pelatihan-pelatihan di dalam bidang peralatan laboratorium salah satunya Pak Li ya. Nah, dengan Febi ya Pak Li, perusahaan Febi. Erwinda Bu. Febi Erwinda. Jadi ada alumni teknik kimia yang punya perusahaan memberikan training untuk sertifikat kompetensi, di mana sekarang kalau untuk kami di kampus pengembangan karir harus mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan job di kampus. Nah, jadi itu menurut saya. Jadi ke semua sisi kita bergerak, tidak hanya untuk pengembangan karir dan ilmu pengetahuan alumni sendiri, juga terhadap kampus. Demikian Pak Ketum, Pak Taswir, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Asna. Salam. Mantap. Harapannya demikian ya. Ada kegiatan menunjang kepada kompetensi kita. Nah, saya sedikit cerita ini. Waktu saya di STMI, saya kan juga berdiri pada 2 kaki juga. Alumni STMI juga, dan juga dosen di STMI atau bagian dari STMI. Saya sengaja diminta oleh direktur untuk memfasilitasi 2 pihak ini. Sebagai alumni saya paham STMI, sebagai STMI saya paham alumni. Maka waktu itu saya panggil alumni datang ke kampus. Jadi STMI memanggil alumni ini untuk diskusi bersama, berbicara bersama, dan mereka membuat program melaksanakan pelatihan, seminar atau apapun lah namanya selama setahun. Dari awal tahun dia sudah buat. Jadi STMI memanggil kita, memanggil alumni ya. Jadi alumni itu ada yang bekerja di, karena STMI otomotif ya, bekerja di pabrik mobil, rata-rata demikian. Mereka juga panggil sebagai narasumber membicarakan tentang macam-macam yang terkait dengan kompetensi bidang otomotif. Jadi mereka buat program selama setahun dari Januari sampai Desember. Itu ada yang 2 kali atau ada yang 3 kali sebulan. Yang seminarnya itu bisa untuk semua, bisa untuk prodi, bisa untuk angkatan. Jadi artinya di situ ke sinerginya itu terbentuk. Nah, saya sudah ngomong ini dengan direktur Politeknik Adib waktu kemarin di Padang. Nanti Pak kita bahas lagi katanya. Tapi sampai sekarang juga belum ada tindak lanjut. Mungkin itu sedikit gambaran yang pernah saya lakukan atau pernah dilakukan di alumni STMI dengan STMI-nya sendiri.
Mungkin itu bisa kita terapkan juga di STMI nanti. Dan mereka yang magang ke perusahaan-perusahaan itu memang bantuan mereka. Mungkin demikian. Terima kasih Bu Asna. Yang lain? Ya kalau tidak kita bicara tentang kongres ya. Mungkin ada masukan lagi tambahan dari Bang Sofyan, dari Darul, dari Irwan, yang lainnya. Masih satu dua lagi. Ketum, bisa kita merespon sedikit? Halo? Ya, silakan. Yang diprogramkan kemarin namanya ICPN sekarang, kita sangat setuju dengan itu. Tetapi kita pengurusnya ini harus kita benahi dulu gitu. Artinya harus ada sense of belonging mereka, cinta kepada kampus. Jadi sehebat apapun program kita, kalau pengurus kita tidak cinta terhadap kampus, tidak jalan, mandeknya di sana gitu. Dari awal dulu kita sudah ya kalau ada nanti adik-adik yang mau magang, itu justru kita sudah mencoba untuk menghubungi alumni kita yang bekerja di BUMN atau swasta. Contohnya ada di RAPP, Indah Kiat, di Migas, di PKS, kan begitu. Ada, tetapi bagaimana ini bisa jadi pengurus kita nih tidak jalan ini gitu. Nah jadi angkanya kita sangat berharap support dukungan dulu baik dari kampus Adinda Hasna, ya kan. Nah ketum juga Bang Taswir, rekan-rekan semua Siska juga. Please help us how to improve our sense of belonging. Tingkatkan rasa memiliki, itu yang penting dulu. Apapun insya Allah bisa kita lakukan. Kita sangat setuju dengan itu. Kasihan adik-adik kita ketum yang dari Sumbar sana sampai di Riau bingung mereka gitu. Nah karena apa? Pengurusnya sendiri itu tidak mendata, tidak merangkul alumni kita yang ada. Jadi itu makanya tadi di awal-awal saya sampaikan sama ketum, karena saya ingat tahun 2000 Bang Taswir, saya kebetulan ketua alumni Riau. Nah sudah 5 kali 6 kali kita coba untuk membentuk kembali pengurus DPP ini. Kita tidak putus asa Bang dalam hal ini. Ya di sini ada Bang Sapil Sapa, ya kan, ada juga yang lain-lain itu. Banyak alumni kita. Nah tetapi pengurusnya sendiri, jadi kita harapkan ya saya mohon izin nanti sama ketum kan minta waktu kita coba untuk mendudukkan ini, untuk merangkul ini kembali gitu. Jadi kita harus konsolidasi dulu kan gitu. Jadi hal-hal begini yang ya karena apa, ini jalan di tempat kita belum maju kita gitu. Jadi intinya kita harus mendudukkan, mengaktifkan lagi seluruh pengurus kita di DPW misalnya, ya kan, di setiap provinsi gitu. Nah karena bagaimanapun kalau dia tidak cinta sama kampus, tidak mau aktif, ya kan, kasihan adik-adik kita itu. Kita melihat alumni lain atau UGM, UTB segala macam luar biasa. Nah, jadi itu yang mungkin yang jadi pikiran tadi. Karena satu hal lagi yang saya sampaikan, pengalaman kita karena lama di Migas, sekarang politeknik kita ini kan ke agro gitu. Nah, jadi bagaimana mungkin kalau ada peluang nanti mereka magang di lingkungan Migas, ya mungkin kalau yang lingkungan oke. Kalau teknologinya lebih berat ke agro, ya kan bingung juga mereka mau ke Migas. Paling-paling kalau kimia analis bisa di labor, tapi kalau untuk proses diproduksi, ya kan mereka tidak punya ilmu mengenai Migas itu sendiri.
Nah, jadi itu mungkin ketua, intinya saya ulangi, pertama kita benahi organisasi. Organisasi harus jalan. Yang ketiga, program-program ini harus kita dukung. Jadi masing-masing aktivitas itu ada yang mengomandoi nanti. Oh, air misalnya ada si A nanti yang ngurus, si B nanti ada grup kita, yang C nanti apa pula nanti grup kita ada gitu. Tetapi yang paling penting itu, jadi itu yang kita harapkan. Jadi harus sering berkomunikasi antara alumni dengan kampus. Harus. Kalau tidak begini, kita tidak akan maju-maju gitu. Jadi mungkin itulah mungkin yang kita sampaikan Ketum Bang Taswir. Semoga 2026 ini kita the better than last lah. Oke? Jadi, terima kasih Bang Taswir, Adinda Hasna. Semoga sehat-sehat selalu. Dan ada Darul juga, ya kan? Darman, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Ya, oke. Oke, silakan. Makasih. Assalamualaikum. Sebenarnya memang perbedaan itu ada ya. Aktif dengan Politeknik aktif itu ada, memang itu aturan. Sejak tahun 2016 itu aturan dari DIKTI bahwa perguruan tinggi di luar di luar DIKTI itu harus politeknik dan harus punya spesifikasi. Begitu ya Bu Asnaya. Nah, jadi pengambilan agro itu memang pilihannya dari aktif waktu itu, sehingga ya walaupun nanti memang susah mendapatkan pasar magang, ya kalilah yang mana yang bisa masuk ke bagian mana yang sesuai. Mungkin itu jalan keluarnya kalau menurut saya. Baik, dilanjutkan saja. Halo, assalamualaikum. Tuh, Ya. Pak Darul. Taswir. Darul mau ngomong itu. Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Taswir, terima kasih Pak Zaidin. Ambo bergerak di dunia pendidikan, juga bergerak di Bang, di oil and gas juga, mineral juga. Jadi gitu Bang, Pak Taswir. Jadi untuk memang batu yang dikecilkan sama kanda Apo tadi ya, Apo itu namanya pendasaran. Jadi membak batu. Jadi pendekatan alumni itu atau alumni bersinergi dengan kampus, mestinya alumni bersinergi dengan kampus. Nah, setahu Ambo, untuk membuat kurikulum itu, jadi salah satunya yang diundang adalah alumni untuk membuat kurikulum. Nah, salah satunya adalah alumni. Alumni itu fungsinya apa? Memberikan masukan untuk kampus ke depannya. Nah, itu salah satunya. Nah, kini awak bertanya bagaimana alumni ko jo kampus iko bahasa nanya itu yang dibenah betul ke Pak Po tadi. Jadi di situ mestinya untuk membuat kurikulum, jadi alumni itu salah satunya ada di situ. Nah, baik itu di dunia industri yang lain-lainnya. Nah, itu yang Ambo sampaikan. Nah, jadi intinya adalah kedekatan alumni dengan universitas kampus gitu ya. Nah, saya tahu Ambo. Nah, kemudian waktu memang sebaiknya ya kalau menurut awak ya, kalau waktu ke Pak Po tadi, jadi kalau bisa dibalikan ikut ke kimia umum, katakanlah kimia analis ya, itu bagusnya balik ke kimia analisis gitu. Jadi itu lebih general daripada yang khusus spesifik ini ke iko gitu loh. Nah, jadi lebih spesifik. Nah, begitu. Nah, kalau untuk magang benar. Jadi kekuatan dari alumni dengan kampus itu harus bersinergi dulu. Jadi insya Allah kalau magang tuh gampang saja. Ya, kadang-kadang kalau alumni kok nyampe di kampus kadang-kadang nggak apalah namanya, yang nggak terlalu diperhatikan gitu loh pihak kampus. Nah itu yang ngambil rason ke selamuko ke baik ke kampus gitu loh. Nah, kalau seandainya ada perubahan ini ya awak kan menuju ke perubahan yang lebih baik ya. Jadi Ambo setuju, jadi kita berbenah dulu
antara kampus dengan alumni itu bersinergi dulu. Nah, kalau masalah lowongan kerja itu juga gampang menurut awak ya. Kalau seandainya ukola sinergi, awak bisa mencontoh kiblat. Ambo kan sering bergaul dengan anak AK Bogor kan, yang jale awak tuh bersaing dengan AK Bogor lah ciri khasnya. AK Bogor sama AK Bogor. Kalau level smart itu smart Bogor. Nah, AK Bogor awak nggak usah jelek jauh-jauh. AK Bogor pun itu tuh ikatan alumninya bagus. Nah, ini memang merangkul adik-adik Iko. Nah, sedangkan setiap tahun dia ada acara reuni akbar atau segala macamnya, itu lebih bagus menurut awak. Nah, terus yang kurang awak suka di WA grup Patang tuh memang agak heboh. Itu sampai ada statement indak mencogok nggak usah diagiah. Itu apa nama bahasanya gitu loh. Jadi itu tuh harus diperhatikan gitu loh. Indak mencogok nggak usah Iko kan alumni Atip, walaupun tahun-tahun bara itu alumni Atip, yang namanya Atip itu gitu loh. Jadi nggak usah menceritakan yang mencogok, gitu loh. Jadi jangan itu. Jadi awak satu kesatuan, mestinya satu kesatuan. Itu saja tambahan untuk dari awak, Pak Taswir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nurul. Ya. Memang Waalaikumsalam, harus Pak. demikian ya. Waalaikumsalam. Mantap. Assalamualaikum. Boleh komentar? Karena 4 menit lagi harus pergi nih. Jemput anak iya. dulu. Nah, ini untuk melengkapi ya komentar dari Darul tadi ya. Kita memang satu angkatan, jadi kita saling komunikasi juga lah ya. Sebenarnya kalau menurut untuk melengkapi komentar Darul ya, menurut saya itu bukan cuma harusnya 3 tungku sejarangan kan, Pak. Jadi antara alumni kampus sama itu BPSDMI, karena yang bikin kurikulum sebenarnya kan dari pusat kan, dari kementerian kan. Nah, sebenarnya saya sendiri juga agak kaget ya, kenapa kok ada program yang dikhususkan bidang studi untuk sawit. Oke, logisnya karena Indonesia kan produktor sawit terbesar di dunia kan, lebih 60% itu sawit itu dari Indonesia. Tapi pemakaiannya itu mereka orang kementerian itu melihatnya kemana, untuk apa gitu loh. Dan kayaknya mungkin yang bisa mengganti kurikulum itu mungkin ya dari mereka. Jadi sebenarnya saat ini jalan yang udah ditempuh, seperti Pak Taswir sama Pak Zai udah diundang sama BPSDMI untuk berdiskusi dengan mereka, itu sebenarnya di sana itu kesempatan kita untuk masukin ini loh kebutuhan feedback dari alumni kita itu. Kalau sebuah jurusan itu terlalu spesifik, itu anak-anak itu mau dipakai kemana? Yang dibutuhin sawit itu berapa? Daya tampung mereka berapa persen gitu. Yeah. Akhirnya alumni Atip itu mau diapain? Yeah. Setiap tahun lulusannya berapa? Mungkin cuma 1 generasi atau 2 angkatan yang dipakai. Habis itu mau jadi apa? Yeah. Dan untuk cari PKL ya itu tadi, karena mereka kompetisi mereka itu terlalu spesifik, yang mau diapain kan? Sebagus-bagusnya jurusanmu, kalau misalnya nggak ada permintaan pasar, ya nggak ada apa-apa, nggak ada ininya. Yeah. Dan menurut saya untuk permintaan pasar itu overview terbesarnya itu adalah dari alumni, karena alumni adalah mereka yang aktif kan berkarir di saat itu. Jadi mereka melihat kedepannya itu apa, mereka yang tahu, yang aktor itu mereka. Kebutuhan kita itu apa, apakah mereka butuh teknisi di bidang apa, berapa orang gitu. Alumni yang tahu, orang yang lagi aktif. Nah, harusnya kalau misalnya ada benar-benar ada sinergi antara tiga tungku sejarangan ini, itu bakalan top itu. Antara alumni yang mengekspresikan, ini loh feedback alumni, kita butuhnya di sawit itu cuma berapa persen, alumni yang dibutuhkan itu apa, dan apakah ada nggak peluangnya. Nah, feedback dari BPSDMI harusnya kan mikir juga, gimana strateginya supaya kurikulum ini bisa dipakai untuk sawit lebih versatil gitu loh. Jadi bisa dipakai untuk sawit, untuk program hilirisasi pemerintah yang lain-lainnya. Jadi kayak mungkin ya yang program yang dulu itu emang sudah bagus karena itu udah program general. Jadi alumni Atip itu bisa dipakai di apapun karena mereka basic. Sama seperti SMAPA kan. Padahal SMAPA bukan D3. Itu cuma tamatan SMA, tapi mereka bisa dipakai di mana aja. Nah, kenapa enggak buat alumni Atip? Kita itu D3 loh. Tapi ya kita harus memenuhi kebutuhan pasar. Dan kan kalau kita jualan, gimana pun bagusnya barang kita yang mau dijual itu, kalau orang nggak ada yang mau beli, mau diapain kan? Nah itu dia. Jadi permintaan pasar ke depannya itu apa? Itulah yang harus diperhatikan
diperkirakan oleh itu alumni yang ngeliat, dan kurikulumnya nanti validasi oleh BPSDMI, mungkin orang kementerian ya. Kalau enggak kan mereka juga nggak mau. Kami yang berkuasa, ngapain kalian yang mutusin gitu loh. Ya itulah maksudnya. Oke. Iya, emang harus ada Ya. Sedikit Ya. Pak Tasfir. Jangan itu. Ketum, Ini ada Terima lagi kasih, sedikit Siska. bisa kita respon sedikit kan? Ya, Darul. Singkatnya, Ya, Darul. Ketum, Ya, Ya, silakan, Darul. Bentar, nyampuin Gadit. Ya, Darul. Singkatnya, Darul. sedikit Pak Taswir. Boleh kita- Ya, memang kalau di dunia Pak Taswir itu mohon maaf ya, kimia analis D3 itu lebih diutamakan daripada SMAK. Nah, itu ya Pak Taswir ya. Kimia analis lebih diutamakan dari SMAK. Karena apa? Karena ada peraturan perhapi. Karena ada tuh peraturan perhapi regulasi dengan pertambangan itu harus D3. D3-nya mana? Kimia analis murni. Itu umumnya kalau saya ke tambang seluruh Indonesia itu yang diambil adalah SMAK AKA Bogor. Nah, jadi nggak ada anak aktif gitu. oke, bisa kita respon sedikit itu, Oke. Ketum. Ya. Oke, Singkat saja, Pak. ya, buat Dida Darul, ya tadi Bang Apo kan, nah saya silakan diri, nama saya Ismet Junaidi, TI 81. Oke. Maaf. Soalnya namanya Apo. Bukan Apo, jadi kebetulan selama ini saya di migas. Kalau dulu seperti disampaikan oleh Darul dan Siska tadi benar, umum gitu. Nah sekarang karena udah diputuskan mungkin dari pusat, kita nggak tahu lebih ke agro, ya kan? Zaman kita dulu, kita sampai adik-adik itu banyak di migas, mulai dari drillingnya, productionnya, di labnya, itu mereka bisa. Itu pertama. Yang kedua, tadi ya seharusnya bisa bersinergi gitu antara alumni. Sudah beberapa kali dari tahun 2000 itu sering dosen datang timnya ke Riau kan baru diskusi kita. Nah menurut pengalaman si A sudah disampaikan gitu. Jadi artinya general kita ke migas dia bisa, kan ke sawit juga bisa gitu. Nah tapi kita tidak tahu apakah ketentuan seperti ini itu udah diputuskan dari pusat sendiri. Nah jadi kalau dulu itu joker kita, semen Padang oke, ke migas juga oke, kan ke sawit juga oke gitu, ke tambang juga iya Bang. Kan itu karena ada proses produksinya, tekniknya ada, kimianya ada gitu. Contoh di batu bara tidak hampir sama dengan PT Semen Padang dalam hal proses produksi. Nah, Bang, nanti kita batasin dulu Bang, ini karena masih ada yang penting kita bahas. iya oke enggak, ini Kebijakan kita pemerintah begini nanti aja. kita nomor 2-in dulu. Respon istilahnya sedikit respon aja tadi terhadap Iya. yang disampaikan. Oke, terima kasih, Bang Po. Oke, sip. Iya. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan Darul dan Panusan ini, itu kita sudah terikat dari mulai 2016, perguruan tinggi di luar Dikbud, di luar IKAS, di luar DIKI, harus politeknik dan punya spesifikasi. Ya, itu benar Pak. Itu yang menjadi kuncinya. Nah, itu benar Pak. Ya. Spesifikasinya agro, ya kita sesuaikanlah. Nah, kalau tadi harus ke tambang, apakah agro bisa ke tambang? Ya, hasil kimianya. Saya rasa itu bisa diakali dari kurikulum yang dibuat. Nah, itu Dari kurikulum yang dibuat. ya itu Pak Taswir, memang untuk membuat kurikulum itu Pak Taswir ya, saya kan terlibat di pembuatan kurikulum. Untuk membuat kurikulum itu, nah memang kita harus ada spesifik jurusan ya, spesifik jurusan. Nah di situ kurikulum itu yang membuat kurikulum itu salah satunya alumni diundang dalam acara kurikulum. Ya, oke Darul, siap. Ya. Itu paham itu. Saya di SMI tempat tim penyusunan kurikulum Sama. yang berdasarkan SKKNI. Iya. Nah, agro ini adakah SKKNI-nya? Itu sebenarnya di situ. Iya. Ya, yang Kalau di STMI itu kan otomotif, SKKNI itu jelas.
sehingga kita melibatkan alumni, melibatkan industri, melibatkan dunia usaha. Iya. Itu jelas sasarannya. Ya, Oke, kita lanjut ya. Ya. Apakah itu sudah dilakukan kampus itu, Bang? Ya, oke. Ya. Oke, itu masukan-masukan yang sangat bagus. Dan nanti kita bisa bahas dengan timnya Bosna ya. Ya. Nah, kita masuk ke kongres. Nah, sebelum kita mulai kongres, kita mintalah ketua untuk bisa menyampaikan sesuatu. Kenapa kongres ICP ini penting? Silakan Bang Sedin. Terima kasih Pak Tasir, Pak Darul, Bu Asna dan teman-teman semua yang nggak disebutin satu-satu. Ini karena memang waktunya agak pendek. Mudah-mudahan kita masih kuat, nggak ngantuk. Saya coba merangkum, selain nanti akan saya masukkan menjadi program DPP dan kita sebar ke masing-masing DPW, dan juga mungkin menjadi bagian masukan dari Katib nanti ke akademik. Saya coba ini dulu ya teman-teman, apa yang disampaikan tadi sedikit ya. Pertama itu terkait dengan apa yang dibahas pertama tadi terkait dengan sumbangan bencana ya. Sumbangan bencana ini apa yang dikatakan Vera ya, itu tadi saya mengkomenkan kenapa sumbangan pertama itu tidak begitu efektif menurut kami, karena menurut kacamata kita di Jakarta pada saat itu kita ingin sebenarnya agar adik-adik mahasiswa ini juga nanti akan menjadi alumni, dia pun juga akan menulari sikap-sikap seperti ini, kapasitas terhadap kegiatan sumbangan dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nilai sebesar apapun tentu menjadi ya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kondisi bencana yang begitu besar di Sumatera Barat. Nah, kami berharap dalam kondisi itu yang kita dorong adalah bagaimana teman-teman itu bisa menjadi relawan ya, bukan camping dan sebagainya maksudnya ya, tapi bisa menjadi relawan. Dia turun, dia ikut kerja, ya walaupun satu titik lah katakan, tapi ya oke lah, itu udah kita bahas lagi. Kemarin kita sudah sangat berterima kasih teman-teman BEM dan teman-teman yang sudah ikut turun ke daerah, udah ikut turun lah ya, menyerahkan berbagai bantuan yang kita kumpulkan itu. Nah, terkait bantuan itu kita masih ada sisa kurang lebih sekitar 17 juta rupiah. Nah, dari malam ini saya cenderung dana ini akan kami serahkan seperti apa yang dilakukan Bu Asna. Jadi terinspirasi dari dana 17 juta ini dibandingkan kalau kita beli beras, beli semen, nggak ada apa-apanya itu duit segitu. Nah, mending kita gabungkan nanti, ya silakan nanti kalau ada yang keberatan ya. Tapi paling tidak dari malam ini saya mendapatkan kira-kira kurang lebih semangat itu. Dana ini baiknya nanti akan kita serahkan dalam bentuk beasiswa. Mungkin akan kita gabungkan nanti ketika nanti teman-teman menyerahkan beasiswa, nah kita akan gabungkan ya, sehingga bisa mengatasnamakan bantuan beasiswa dari Ikatib. Beasiswa ini kita berikan juga masih ada kaitannya mungkin dalam kondisi bencana seperti ini, mungkin keluarganya sulit dan sebagainya ya, itu kan juga bagian dari dukungan keadaan bencana ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman setuju lah ya, nanti bagaimana pertanggungjawabannya kepada donatur, kenapa dana ini diberikan dalam beasiswa, kami akan coba jelaskan ya ke masyarakat alumni ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan penampungan dana ya, penampungan dana tadi sama lah ya, kami berharap kegiatan-kegiatan yang spontanitas ini, yang meninggal, yang sakit dan sebagainya, ini mestinya harus inisiatif dari wilayah, karena titik kejadian itu ada di wilayah, sehingga kalau bisa wilayah inisiatif lah ya, bertanggung jawab, katakan milih rekeningnya, silakan, monggo silakan di share di grup yang mau partisipasi dan sebagainya, itu kita percayakan ke masing-masing wilayah ya. Jadi ketika nanti ada kejadian yang kemarin saya salut itu, kita di Jakarta di pengurus nggak tahu, tiba-tiba Darul kasih informasi terkait ada kawan kita yang juga benar-benar ternyata membutuhkan ya, kita spontanitas ya, alhamdulillah ya, terima kasih itu Darul ya, kita diberikan informasi itu. Nah, keadaan seperti itu bisa seperti itu, jadi diinisiatif oleh Jakarta lempar ke nasional, nanti nasional silakan, yang penting ada yang tanggung jawab, dan ketika penyerahannya juga nanti dilaporkan juga di grup. Nggak apa-apa, itu konvensional,
tapi paling tidak apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat yang sangat besar ya. Nah itu terkait dengan bagaimana dana-dana respon sosial ya. Jadi kita serahkan ke wilayah. Jadi kayak Jakarta, kejadiannya teman-teman di Jakarta, ya monggo pengurus Jakarta membuat list, itu kan nggak mengikat ya, silakan. Nah yang selanjutnya terkait dengan sinergitas magang dan peluang kerja. Tadi apa yang dikatakan si Bang Jen, ini memang kenapa kita dorong terbentuknya komunitas-komunitas ya, termasuk ini komunitas kimia. Apa yang dikatakan Siska itu memang begitulah alasannya ya. Ketika teman-teman yang berkegiatan di berbagai industri kimia dan sebagainya, ketika nanti adik-adik mahasiswa yang membutuhkan itu, sehingga akan sangat mudah kita mengkonektivitaskannya ya. Butuh industri apa, mencari narasumber, mencari ahli apa, kita di pengurus IKATIP ini tentu akan lebih mudah mengidentifikasi potensi-potensi alumni itu, dan bukan hal yang susah. Benar seperti Pak Darul, kegiatan magang ini udah nggak susah, asal pertama kita IKATIP ini udah mengidentifikasi dengan kita berkumpul dengan adanya IKATIP kimia, dengan ada IKATIP air, IKATIP sawit. Nah ini akan sangat mudah kita akan mendapatkan itu tadi ya, terkait dengan narasumber, kegiatan seminar, kegiatan magang, bahkan informasi peluang kerja. Dulu kita pernah selenggarakan juga ya Bu Hasnah, kegiatan forum tapi secara online ya. Kita libatkan itu Ketua Asosiasi Gabungan Pengusaha Sawit Sumatera Barat. Kita gabungkan Asosiasi Pengusaha Sawit yang ada di Jakarta. Kita kumpulkan semua teman-teman yang bermain di agro dan sawit. Kita bikin seminar pada saat itu. Nah itu senang kita melihatnya kayak gitu ya. Jadi artinya ayo kita ngomongin sawit. Sejauh apa sih IKATIP ini bisa memberikan kontribusi dalam kegiatan sawit nasional. Nah, kita coba bungkus dengan tema-tema yang lebih keren gitu, walaupun merespon dari teman-teman ya masih ya, karena masih ini ya, masih kaget dengan kegiatan seperti ini. Tapi ini usul padi. Jadi kegiatan ini tentu akan kita perbanyak. Nah, inisiatif kegiatan tentu muncul kalau nanti katakan IKATIP kimia sudah mulai terbentuk ya kan, udah kita mulai mikir apakah kita akan bicara tentang air, bicara tentang polusi, bicara tentang dan sebagainya. Nah ini akan muncul kegiatan-kegiatan itu, maka kita akan dorong lah ya, komunitas-komunitas ke depan ini akan kita kembangkan. Nah terkait dengan penyatuan alumni BPSDMI tadi apa yang dikatakan Bu Hasnah ya, si Siska, kami sebulan 2 bulan ini ya Pak Tasyur ya, kita bolak-balik terus ke BPSDMI ya, Kepala Badan Pengembangan SDM Industri, ke Pak Dodi, ke Pak Kebun Nila, ke Bu Ulan ya, bosnya Bu Hasnah. Nah mereka mencontoh waktu dia datang wisuda, dia lihat di depan meja VIP itu di acara wisuda, dia lihat bendera IKATIP. Kemudian di meja-meja itu dia lihat itu ada kayak majalah IKATIP, jadi profil organisasi. Dia agak sedikit cenderung simpatik dan jatuh cinta lah dengan IKATIP, kurang lebih kayak gitu. Nah dia berinisiatif, mungkin apa yang dikejar mereka ini semua pengelola perguruan tinggi itu lagi dikejar. Apa yang dikejar? Salah satunya adalah poin dari indeks kinerja utama perguruan tinggi, dia harus bisa mengidentifikasi alumni-alumninya. Karena daya serap itu ada hitungannya, gitu, daya serap lulusan dan sebagainya. Pokoknya urusan alumni udah menjadi nomor 1 lah, udah sangat diprioritaskan bagi para pengelola. Nah makanya BPSDMI itu mengejar bagaimana bisa terbentuk ikatan alumni seluruh BPSDMI. Nah bagaimana caranya, dia banyak tanya ke kita udah berdiskusi banyak dengan mereka, mudah-mudahan dalam waktu dekat terbentuk nih namanya Ikatan Alumni Vokasi Industri. Ya mudah-mudahan ya ini. Nah, dengan kita diskusi kayak gini, saya kenal Dahrul, kenal Siska, kenal yang lain sebagainya, ini juga akan nanti menjadi kekuatan kita nanti di pengurus itu untuk memposisikan bidang-bidang yang strategis di Ikatan Alumni yang di tingkat nasional tadi. Nah, ini harapannya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa bentuk segera. Nah, kemudian
seperti yang dikatakan Paldi tadi ya, Ikatip ini ya udah mulai serius bikin seminar ya. Ide-ide itu bila mana para profesional, para yang serius tadi seperti Darul, ketemu Siska, ketemu lagi Paldi, udah kita akan ngomong bagaimana kimia, bagaimana prospek kimia, tantangan kimia, bagaimana peluang alumni dan sebagainya. Ini menjadi tema-tema yang bisa dieksplor begitu banyak. Nah ini mungkin kita bisa akan munculkan ya kegiatan-kegiatan yang seminar dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun ini kita gebrak ya. Terkait dengan beasiswa dan pemberdayaan alumni dalam pengajaran, ini apa yang dibilang Darul, ya itu memang mestinya begitu Bu Asna. Jadi kita nggak lihat kenapa sekarang fokus kita di agro dan sebagainya, tapi setidaknya di bidang agro saat pengembangan produk-produk barunya itu alumni kita juga bisa diajak paling tidak. Dan sekarang saya lihat kok dari jurusan Poltek Aktif yang keaguruan itu tadi kok nggak ada mata kuliah terkait dengan kewirausahaannya di bidang agro. Nah hal-hal enteng itu kan banyak masukan-masukan dari alumni ya. Nah mudah-mudahan ini akan menjadi ini ya, jadi inspirasi bagi akademik supaya juga nanti akan bisa memanfaatkan alumni-alumni tadi dalam kegiatan pengembangan prodi baru, kurikulum dan sebagainya ya. Nah kemudian dari Bang Farul tadi terkait etika alumni ya. Maaf Pak, itu Afif sudah protes di pesan di CPN-nya kapan dibahas? Siap, sebentar. Ini kita gini, habis dari sini. Nah, terkait dengan etika alumni ya kita. Ya, etika alumni ini misalnya ada tersinggung ya kita sabar-sabar lah. Ya, kita latar belakang namanya rambut hitam aja yang sama. Kalau kita mau ikutin baper-baperan ya pusing kita. Jadi cuek-cuek aja lah dalam hal kayak gini ya. Kurang lebih itu ya. Ini penjelasan teman-teman terkait dengan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi program dari masing-masing DPW, mulai ada inisiatif terkait dengan yang dibahas tadi, muncul ide-ide kegiatan yang bisa dikembangkan di wilayah. Dan kami di pusat juga tentunya akan pikirkan bagaimana yang masukan-masukan ini bisa kita lakukan sebagai bahan-bahan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan. Baiklah, kalau gitu kita serahkan lagi ke Pak Taswir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi masukan semua ya, bisa kita susun dalam langkah-langkah strategis kita ya, di wilayah maupun di pusat. Silakan Pak Taswir terkait dengan kongres. Baik, kongres ini kan tanggal 11 ya. Terima kasih Bang Didi. Ya, tadi sudah ada rangkuman itu sudah menjadi catatan semuanya. Langsung ke ini ya. Ya, menjadi catatan untuk pembahasan program ke depannya. Kita masuk ke topik utama kita, yaitu topik terakhir kita maksudnya, yaitu kongres di CPN ya. Karena hari di sini sudah menunjukkan jam 22.45, 22.50. Mungkin bisa dengan singkat saja. Silakan Ketua Kongres. Mana dia? Afif ya? Nah, ya, bagaimana persiapan? Karena waktu kita sudah sangat dekat dan apa yang harus dilakukan? Silakan. Baik. Terima kasih Pak Taswir, Bang Ketum yang saya hormati, Ibu Siska dan yang lain-lain yang mohon maaf belum bisa. Saya dengan Afif, alumni Poltek Aktif BP 2007. Tadi sudah cukup menyimak panjang lebar dari mulai pertama kita mulai Zoom sampai detik ini. Sebetulnya singkat izin sebelum menuju ke pembicaraan di CPN, saya sebetulnya sedih sih mendengar permasalahan klasik aktif ini dari dulu nggak pernah selesai sampai sekarang. Apalagi tadi terkait
masalah uang ya, masalah trust gitu, itu nggak pernah kelar Bang, dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi baiknya itu memang perlu pembahasan yang lebih intensif lah kalau masalah kayak gitu ya. Baik, izin sedikit menginformasikan terkait Kongres ICPN yang akan kita laksanakan. Sesuai kesepakatan itu insya Allah kita akan melaksanakan kongres di tanggal 11 Januari, itu minggu rencana. Jadi kurang lebih kita punya waktu 2-3 hari inilah memaksimalkan. Nah, tadi sempat juga komunikasi dengan Bang Ketua, Bang Zaidin, dengan teman-teman yang lain, ada V, ada Bang Megi, komunikasi karena waktunya sudah sangat singkat dan calon ketua pun juga sudah ada. Rule-nya rencana nih 1-2 hari ini kita akan nge-blast lagi, akan menginformasikan calon-calon ketua ICPN. Kalau tidak salah ada 4 orang. Itu rencananya dari mulai besok nanti kita sampai hari Sabtu. Rencana seperti itu. Kemudian nanti yang kedua, pembahasan mengenai teknis cara pemilihan. Nah, ini kan juga sudah pernah dibuat sama Unisiska mengenai Bitly-nya itu. Nanti mohon izin yang nanti coba akan menjelaskan mengenai teknis bagaimana pemilihan calon ketua dari ICPN tersebut. Nah, kemudian selanjutnya rencana itu pelaksanaan ini akan dengan mekanisme hybrid, di mana akan ada offline dan ada online-nya. Nah, teman-teman yang ada di Jakarta itu ada kemungkinan tuh offline. Rencana kita di sekretariat atau di tempat yang lain di daerah Jakarta kita akan menggunakan Zoom kembali. Teman-teman yang dari jauh, yang dulu dari Jakarta itu bisa join dengan dengan Zoom. Rencana seperti itu. Jadi mekanismenya kurang lebih seperti itu nanti. Jadi minta bantuan Unisiska atau V atau Bang Megi untuk menjelaskan mengenai teknis pemilihan ketua ICPN. Mungkin segitu dulu Bang Tum dari saya. Terima kasih. Oke, langsung. Terima kasih Bang Habib. Ya mungkin teknis saja karena waktu kita tinggal 2 hari ya. Sekarang Jumat, sekarang Kamis, tinggal Jumat Sabtu. Sementara hari Minggu sudah hari pelaksanaan. Jadi 2 hari ini apa yang kita lakukan, bagaimana teknisnya, itu mungkin yang akan kita sampaikan di sini sehingga tidak di dalam pelaksanaannya tidak menjadi kendala nantinya. Timnya siapa timnya ya? Ya, terima kasih Pak Taswir. Ini kami juga memohon maaf sempat tertunda ya, karena arahan dari Bang Ketum dan dari yang lain juga karena ada musibah di Sumbar dan lain-lain. Ini sebagai bentuk perhatian kita menunda, harusnya kan di Desember. Tapi karena satu dan lain hal, kita tertunda di bulan Januari. Betul, nanti karena ini waktunya juga sudah cukup singkat, kurang lebih 2 hari ini, kita akan memaksimalkan 2 hari ini untuk dari keempat kandidat tersebut akan coba berkampanye kembali, memaksimalkan program apa yang kira-kira akan dibuat, apakah jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dari masing-masing calon. Visi misi seperti apa kan kurang lebih di 2 hari tersebut. Nah, Unisiska sudah membuat BT tersebut. Di sana sebetulnya sudah dijelaskan Pak. Bagaimana cara memilih, penjelasan di sana juga sudah ada sebetulnya. Jadi teman-teman dari semua alumni nanti tinggal memilih di BT tersebut. Nah, nanti akan kita rangkum dan akan kita bahas di kongres tersebut di tanggal 11 tersebut Pak, gitu. Ya. Mungkin untuk bisa menjelaskan BT tersebut nih. Terima kasih. Ya, sebentar. Sebenarnya kan kemarin itu sudah disusun ya, sudah disusun sedemikian rupa ya sampai bagaimana kita melaksanakan pemilihan. Tapi karena adanya bencana di Sumatera Barat, maka ini tertunda. Artinya yang sudah ada itu bagaimana kita bisa kembalikan sehingga tidak kita balik lagi ke belakang bagaimana kampanye, saya tidak usah lagi menurut saya.
Jadi artinya kan 4 orang calon itu diganding keempatnya dengan narasi singkat di bawahnya. Itu aja mungkin. Itu bisa muncul 2 hari ini. Nah, nanti di hari Sabtu itu sudah disampaikan bagaimana cara memilih dan siapa yang bisa memilih. Teknisnya hari Minggu. Kalau menurut saya demikian. Bagaimana yang lain? Baik, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, kemarin untuk situasinya kita udah sempat bikin itu Bitly ya, udah lengkap semua tuh. Jadi dia kayak ada tiga hal yang mesti diisi buat hal sih. Pas kita masuk ke Bitly itu halaman pertama itu data tertib pemilihan. Halaman kedua itu mengisi biodata kayak nama, angkatan, terus paling jurusan. Nah, habis itu di lembar yang ketiga itu langsung terpampang wajah kandidatnya ada 4. Nah, itu langsung kita pilih salah satu kandidat yang kita jagoin nih cintanya. Jadi sebenarnya sesingkat itu. Sepertinya semua yang masuk ke aplikasi harusnya sih masih bisa gunain karena friendly inilah, user lah, gampang dipahamin gitu loh, Pak Nasir. Ya kan boleh dikatakan itu sudah tinggal go aja ya. Jadi mungkin hari besok kampanyenya oleh panitia menampilkan ke semua kandidat dengan sedikit CV-nya. Jadi masing-masing itu digandeng di bawahnya CV-nya. Kalau untuk hari besok dan Sabtu itu ditambah dengan sosialisasi bagaimana cara memilih, dan hari minggunya sudah jadi, sudah jalan maksudnya. Izin Pak, mungkin singkat gini. Dalam waktu 2 hari ini kan juga kita ngejar waktu ya. 2 hari tersebut ini kita akan memaksimalkan 4 kandidat tersebut tetap mereka berkampanye, Pak. Di samping itu secara paralel kita juga mungkin gini Pak, langsung si bit tersebut kita juga sebar, kita blast ke semua grup yang alumni ATIP ini untuk mungkin sembari menunggu ke hari Minggu tersebut mereka sudah baca-baca dulu, sudah kira-kira bisa memahami bagaimana apa yang perlu diisi. Kemudian kalau nanti mumpung masih ada waktu 2 hari ini, kita juga bisa informasikan dari panitia ketika ada mereka yang belum paham, yang belum mengerti, kita masih ada waktu untuk bisa menjelaskan kepada mereka. Singkat sih Pak, sebetulnya itu kalau ngeliat dari itunya nggak susah sih harusnya. Ya. Yang jadi tanda tanya teknis kampanyenya gimana nanti kalau kasih kesempatan? Gimana Pak? Izin? Yang jadi tanda tanya kan tadi ada kampanye yang dilakukan oleh kandidat. Nah, bagaimana teknisnya mereka berkampanye di dalam 2 hari ini, karena panitia sudah menampilkan wajahnya. Nah, teknis kampanye di mana nanti? Apakah mereka muncul masing-masing dengan narasinya atau dikoordinir oleh panitia? Izin Pak, sesuai kami dari panitia juga sempat diskusi, mungkin dalam waktu 2 hari ini karena ada Jumat dan Sabtu, dalam 1 hari misalkan Jumat besok itu 2 kandidat, nanti 2 kandidat lagi tuh di hari Sabtu, jadi 1 hari 2 orang, 1 hari 2 orang, totalnya 4. Kampanye mungkin ya itu akan sama seperti hal kemarin, kita tetap akan ngeblast foto kandidat beserta visi misinya Pak di bawah tersebut. Jadi sebetulnya menguatkan aja sih, reminder ke teman-teman alumni bahwa dalam waktu 2-3 hari ini kita akan ada kongres, ini calon-calonnya, kemudian sembari kampanye kita juga di panitia ngeblast lagi secara paralel teknis pemilihannya itu dengan cara mengisi di Bitly tersebut gitu. Insya Allah gampang, mudah kok Pak. Oke, kalau memang sudah punya metode, ya mungkin kita dukung lah. Silakan, bagus. Mungkin tambahan dari Bang Ketum atau Nisiska dulu. Terima kasih. Tanpa saya kalau ada. Oke, gini, terkait dengan kongres, apa yang dilakukan panitia dari urutan pertama mulai ngeblas, mengenalkan profil masing-masing kandidat,
mensosialisasikan teknis bagaimana pemilihan dan sebagainya. Saya pikir udah sangat tertata ya, urutannya tertata. Untuk skala kita yang berada jauh, yang hanya memanfaatkan medsos dan sebagainya, menurut saya ini juga sudah hal yang lazim dilakukan oleh ikatan-ikatan alumni lain ya. Sekelas ITB, UI juga mengandalkan dengan cara-cara seperti ini ya. Cuman memang mereka masyarakatnya lebih banyak dan sebagainya. Nah ini menurut saya sudah sampai di titik yang dimana orang tinggal memilih. Saya menilai daya komunikasinya udah di posisi yang begitu, udah sangat siap ya. Nah jadi sebenarnya untuk meremindingnya lagi nggak begitu sulit. Nanti panitia tinggal mengulangi lagi promosi dari masing-masing profil alumni. Jadi kalau dimintakan lagi visi misi dan sebagainya, nanti mungkin takut nggak terkejar dalam waktu 2 hari. Jadi panitia cukup mengulangi lagi dalam 2 hari ini adalah mempromosikan profil itu kembali ya, profil kembali. Jadi profil kandidat itu kita ulangi lagi, kita share dalam 2 hari ini. Nah kemudian yang 2 hari lagi, tinggal berapa hari sih? Tinggal 2 hari ya. Nah jadi yang sehari sisa. Oke, berarti sehari kita mereminding profil alumni, profil kandidat. Yang sehari lagi kita mereminding bagaimana tata cara dan tata tertib pelaksanaan kongres. Nah di penghujungnya, karena acaranya itu jam berapa, rencana jam 12 sampai jam berapa itu. Nah paginya saya berharap panitia mau repot sedikit, mengirim lagi link pemilihan itu pagi-pagi, sehingga supaya lebih maksimal. Kadang-kadang teman-teman ada yang bangunnya siang, ada yang kemana dulu, atau bisa sambil jalan. Ketika dia dapat reminding itu, dia bisa tinggal klik link, tinggal masuk, jadi nggak sulit. Nah ini mudah-mudahan cara yang bisa lebih memaksimalkan lagi. Jangan sampai nanti kita 2 hari sibuk dengan promosi, terus linknya kita nggak update. Nah ini juga nanti akhirnya menjadi nggak maksimal juga. Yang paling penting di hari H tanggal 11 jam 11 ya kalau nggak salah ya. Nah teman-teman sudah di depan handphone atau di depan laptop, dia udah tinggal klik aja, set, kita ngomong dikit tinggal klik. Nah teman-teman langsung nanti secara hybrid kita tayangin itu progres pemilihannya, jumlah masing-masing foto naik itu nanti nomor jumlah pemilihnya. Nanti kita atur sedemikian lah ya, sehingga lebih menarik. Dan saran saya untuk di wilayah Jakarta, karena panitia ada di Jakarta semua, Ketua Jakarta, Beta Denis, mohon menjadi tuan rumah, membantu juga panitia ini supaya bisa meramaikan secara offline-nya. Jadi paling tidak offline-nya itu bisa diramaikan oleh pengurus wilayah Jakarta, sehingga transparansi ininya lebih, suasana gezah kongresnya juga bagus. Jangan hanya nanti di offline-nya di ruang tertutup itu hanya cuman panitia gitu, sementara teman-teman pengurus Jakarta cuma nonton aja. Nah ini saya juga pengen responnya kayak gitu ya, teman-teman Jakarta juga kalau bisa kita kumpulin, bisa berkumpul juga nanti di titik kumpul itu nanti, Bang Apip ya ketua ya. Nah kira-kira clear ya. Jadi ini tinggal 2 hari, 1 hari kita reminding promosi profil masing-masing kandidat, yang satu lagi kita mereminding tentang tata cara, tata tertib dan sebagainya itu tadi ya, sama link. Nah terus kemudian paginya di tanggal 11 itu, pagi-paginya sebelum hari H, link pemilihan itu kita kirim lagi, belas-belasin lagi. Ya maklum lah, kita ini macam-macam aneh-aneh nih alumni kita nih kadang-kadang ya. Jadi mungkin pas lagi dikirim link itu, mereka langsung klik tes. Nah mudah-mudahan itu bisa mengangkat jumlah suara yang akan kita ini. Berapapun hasil suara yang terpilih itu menjadi sah, karena intinya kita akan membuat sebuah rumah dulu. Isinya nanti bagaimana kita kembangkan, mari kita bicarakan lagi nanti ke depan. Kira-kira gitu ya. Sip, mantap, sukses panitia. Siap, terima kasih Bang Ketum. Unisiska izin tambahan. Ya, aku barusan mau nanya, makasih ya. Itu untuk acara hybridnya itu dari mana yang ininya kita bakal jadi dari ini Basecamp apa di mana? Acara hybridnya. Dan juga mohon dipastiin ya jadwalnya, karena kita kan beda jamnya lumayan jauh ini. Ya, ya Uni, terima kasih. Agendanya akan kita siapkan dulu mulai jam berapa kata pengantar dari ini. Jadi kita programnya itu sudah jelas, dan juga buat para pemilih mungkin mereka bakal ngeliat juga, misalnya ada yang mau kondangan atau apa, jadi mereka ngeliat prioritas mereka kan. Kalau misalnya agendanya nggak jelas, nanti tahu-tahu pas timing pemilihan orang udah pada kabur semua gitu loh.
Jadi mungkin kita jelaskan, kita apa sih presisi, apa sih namanya itu, kita fokus kasih informasi, kita highlight gitu ya informasinya, pemilihan itu dari jam berapa sampai jam berapa, yang time lapse untuk pemilihan itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi supaya yang ada yang mungkin yang kondangan, ada yang udah pesta atau semua keluarga atau apapun ya, karena itu kan minggu ya, jadi mereka bisa membagi waktu juga gitu loh, daripada nanti siku capek nantinya. Mungkin kalau sudah ada tata tertibnya, Bang Imai dibacain aja sedikit clear mungkin tata tertibnya. Oh, tata tertib kemarin hilang. Nanti kita ini lagi Pak Zai, nanti kita share lagi ya. Kemarin kan udah revisi ya kita kan. Kemarin beberapa yang direvisi, karena kan kalau yang Desember itu kan rencananya itu buka jam 10 sampai jam 1 gitu. Nanti kita umumin lagi ya, ada beberapa tata tertibnya lah, paling besok itu. Ya, dulu kan kita sudah buat ya sebenarnya. Itu bisa diperbarui lagi.